kita masih membahas konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Pertikaian ini dipicu oleh pemimpin dan profesor Malaysia yang berkali-kali mengklaim atau memberi label bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Orang Indonesia tetap kesal karena mereka tak pernah mencabut pernyataannya. Harus diakui pula bahwa ada persamaan, tapi banyak juga perbedaan antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Nah, orang asing pun tentu bertanya, lebih baik belajar bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Malaysia? Itulah pertanyaan yang muncul di aplikasi Quora. Dari sejumlah jawaban netizen yang diunggah, kami tertarik untuk membaca jawaban yang dikirim oleh orang Malaysia. Salah satu orang Malaysia yang menjawab itu bernama Samuel Manaf. Sebagai orang Malaysia, ia malah merekomendasi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Alasannya, jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih melimpah. Ia pun menjelaskan bahwa, jika menguasai bahasa Indonesia, tetap bisa berkomunikasi dengan orang Melayu Malaysia. Selain itu, tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia juga lebih sempurna dan stabil atau mantap dibanding bahasa Melayu Malaysia. Jadi menurut dia, mempelajari bahasa Indonesia akan lebih menguntungkan. Jawaban serupa disampaikan oleh akun Maut Repui. Orang Malaysia ini memberikan alasan kenapa lebih baik memilih bahasa Indonesia. Antara lain, warga Malaysia masih bisa mengerti bahasa Indonesia. Selain itu, orang asing bisa pula berbicara dalam bahasa Inggris jika pergi ke Malaysia. Begitu pula jawaban orang Malaysia yang lain, yakni Song Waikit. Ia menyarankan untuk mempelajari bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Dia mengatakan bahwa pengucapan bahasa Indonesia tampak lebih cepat. Tapi antara ejaan dan pengucapannya adalah sama, sehingga akan memudahkan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banyak sinetron Indonesia yang ditayangkan di Malaysia. Sehingga, lebih banyak orang yang bisa mengerti bahasa Indonesia. Itulah beberapa jawaban mereka. Harus diakui bahwa bahasa Indonesia memang jauh lebih modern dan baku dibanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, bahasa Melayu Malaysia kurang bermartabat di Malaysia sendiri. Sebagian warga Malaysia juga lebih suka dengan bahasa rojak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa rojak di Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Malaysia. Kemungkinannya bahasa Melayu Malaysia akan semakin sulit diselamatkan karena adanya bahasa rojak. Bahasa rojak di Indonesia ada juga, tapi berbeda dengan Malaysia. Di Indonesia lebih untuk bergaya saja. Adapun di Malaysia lebih dari itu. Yuk kita lihat video berikut ini. Bahasa campuran atau bahasa rojak bukan hanya muncul di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Hanya saja di Malaysia penggunaan bahasa rojak sungguh merajalela. Adapun di Indonesia lebih sedikit. Faktornya juga berbeda. Kalau di Malaysia, orang mencampur bahasa lain dengan bahasa Melayu mungkin sebagian biar terlihat hebat atau keren. Tapi bukan sekedar itu, banyak di antara mereka yang benar-benar tidak mampu mengungkapkan pikirannya dalam bahasa Melayu. Jadi, meminjam kosakata dari bahasa yang lain merupakan solusi. Bahkan, bahasa rojak tampaknya sudah menjadi semacam bahasa persatuan atau perpaduan di Malaysia. Sebab, dengan bahasa rojak memungkinkan kaum yang berbeda di Malaysia bisa berkomunikasi. Hal ini amat berbeda dengan di Indonesia. Orang Indonesia suka mencampurkan bahasa Inggris umumnya biar tampak keren saja. Selanjutnya kita lihat video simulasi mengenai bahasa rojak di Malaysia. Jom kita pergi ke kedai western yang baru buka. Lamb chopnya amat sedap. Wah, bila kau pergi makan? Mengapa mau jawab dia? Yalah, belanja lah. Jangan kita, ni, saya bawa lui. Selepas makan kami pergi ke library untuk revision lah. Nanti malam kami pergi gaming, okey tak? On. Apa yang mereka cakap ni? Macam bahasa Melayu tapi bukan bahasa Melayu juga. Haish, saya pergi berkawan dengan mereka. Hai, nama saya Isa. Bolehkah kita jadi kawan? Mestilah boleh. Nama saya Roy. Nama saya Teo Jin Yang.
Dan nama saya Sakif. Kau pelajar baru di sini? Ya, ni kali pertama saya datang ke bandar. Oh, kamu dari mana? Saya berasal dari Penang. Kita order minuman dululah. You nak order apa? Saya nak minum teh ais dan Coca-Cola. Cincai lah, kamu order apa, saya minum apa lo? Saya nak tapau fries untuk makan di lecture nanti. Otherwise I will sleep. Tu ngantuk lah. You are? Nak tanya, apakah maksud cincai dan tapau? Saya tak faham. Cincai adalah perkataan Hokkien dan ia maksudnya apa-apa sahaja. Manakala tapau yang perkataan Cantonese maksudnya bungkus makanan. Ini adalah bahasa rojak. Ya, bahasa rojak. Ia merupakan sesuatu percakapan di Malaysia yang mempunyai campuran pelbagai bahasa. Ia merupakan hasil asimilasi budaya antara kaum berbeza di Malaysia yang mampu mempertahankan bahasa ibunda sendiri. Ia menunjukkan rakyat Malaysia menghormati budaya satu sama lain. Tambah lagi, penggunaan bahasa Inggeris juga lebih atas. Tapi, bahasa Melayu juga penting kan? Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia yang diguna oleh nenek moyang kita. Ia menunjukkan identiti kita. Lagipun, bahasa Melayu penting untuk mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi, kita tidak boleh mudah dipengaruhi budaya asing hingga lupa jati diri. Rakyat Malaysia sepatutnya memartabatkan bahasa Melayu. Oh, apa yang kamu cakap itu betul. Itulah contoh bahasa rojak di Malaysia. Berikutnya adalah penyebab munculnya bahasa rojak menurut orang Malaysia sendiri. Itulah guys penggunaan bahasa rojak atau bahasa campuran di Malaysia. Penggunaannya bukan hanya untuk bergaya memang. Interaksi antar kaum lain yang tak terbiasa menggunakan bahasa Melayu membuat bahasa rojak sulit dihilangkan. Yuk kita lanjut lagi ya. Bahasa rojak di Malaysia ni bukanlah perkara yang baru sebenarnya. Ia telah lama dikesan sejak zaman Parameswara lagi, iaitu zaman Kesultanan Melaka, apabila satu pelabuhan interport telah didirikan oleh Parameswara pada tahun 1402, yang mana pada ketika itu pelabuhan itu memainkan peranan penting untuk seluruh dunia dagangkan dagangan mereka, dan mereka telah memilih bahasa yang paling mudah untuk mereka fahami untuk dagangkan dagangan mereka, iaitu mereka telah memilih bahasa Melayu, dan pada ketika itulah bermulanya bahasa rojak. Antara faktor penggunaan bahasa rojak ialah keluarga. Ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak mereka dari segala faktor, termasuklah pertuturan. Pada masa kini, ibu bapa menggunakan bahasa rojak semasa berbual dengan anak-anak mereka yang menyebabkan anak-anak akan meniru atau mengikut bahasa yang digunakan oleh ibu bapa. Sekarang Malaysia, masyarakat banyak kurang semangat patriotisme dalam diri kerana mereka kurang menjual bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Oleh hal demikian kerana mencampurkan pelbagai bahasa ketika bertutur tanpa memikirkan kesannya, masyarakat kini khususnya golongan remaja tidak disemai dengan nilai-nilai cintakan negara dalam semangat patriotisme pada Malaysia sekarang. Itulah guys fenomena bahasa rojak di Malaysia yang amat sulit dihapus. Bahasa rojak sudah muncul bertahun-tahun lalu dan hingga sekarang masih sulit diatasi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.